Halo semuanya, perkenalkan nama aku Gavrila Michelle. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang obligasi. Nah, langsung aja yuk kita mulai. Jadi apa sih sebenarnya obligasi itu? Nah, obligasi merupakan surat hutang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Nah, arti dari obligasi sendiri sering disebut sebagai surat pengakuan hutang atau surat hutang. Dalam pengertiannya ini, berarti penerbit obligasi mengakui bahwa ia telah berhutang pada pembeli obligasi sesuai dengan jatuh tempo yang telah disepakati. Sederhananya, penerbit obligasi adalah debitur, sedangkan pembeli obligasi adalah kreditur atau investor. Nah, obligasi memiliki 3 jenis nih teman-teman. Yang pertama, ada obligasi pemerintah. Obligasi dalam bentuk surat hutang negara atau SUN yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah menerbitkan obligasi ini dalam bentuk kupon tetap, kupon variabel, dan prinsip syariah atau sukuk negara. Lalu yang kedua ada obligasi korporasi. Obligasi ini berupa surat hutang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi lainnya. Sama seperti obligasi pemerintah, obligasi ini diterbitkan dengan kupon tetap, kupon variabel, dan prinsip syariah juga nih teman-teman. Lalu yang terakhir ada obligasi retail. Obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah yang dijual kepada individu atau perseorangan melalui agen penjual yang ditetapkan oleh pemerintah, teman-teman. Lalu di dalam obligasi ini terdapat istilah agio dan disagio. Nah, apa sih sebenarnya agio dan disagio itu? Agio atau premium terjadi apabila obligasi dijual dengan harga di atas nominal. Sedangkan disagio atau diskon terjadi apabila obligasi dijual dengan harga di bawah harga nominal. Agio dan disagio ini merupakan penyesuaian tarif bunga nominal. Biar teman-teman gak makin bingung nih, apa sih sebenarnya agio dan disagio, kayak gimana bentuknya, kita masuk aja ya ke contoh soal yang pertama nih. Ada contoh soal untuk yang disagio. Diketahui nominal dari obligasi sebesar 5 juta. Lalu jatuh tempo dari obligasi tersebut selama 5 tahun dengan bunga periodiknya 10% yang dibayar setiap 6 bulan sekali. Lalu obligasi ini memiliki bunga pasar 12%. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Pertama-tama kita harus mencari PVIF dan PVOA-nya dulu. PVIF itu apa sih? PVIF itu adalah present value interest factor. Nah, PVIF itu memiliki rumus 1/1 min R dipangkatkan N dikali dengan nominal obligasi. Nah, R sama N itu apa sih? Nah, R itu adalah bunga pasarnya. Dan N adalah periode pembayaran bunga. Nah, tapi kenapa di sini kok R-nya 6%? Padahal tadi di soal R-nya 12%. Nah, karena tadi pembayaran bunganya sebanyak 2 kali setahun, maka bunga pasar dan bunga periodiknya harus dibagi dengan 2. Jadi bunga pasar menjadi 6%, sedangkan bunga periodiknya menjadi 5%. Lalu dimasukkan nih angkanya ke dalam rumus. 1/1 min 6% dikali dengan 10. Karena tadi jatuh temponya 5, tapi dibayarnya kan 2 kali setahun jadi 10 ya teman-teman. Lalu dikali dengan 5 juta atau nominal obligasinya. Sehingga didapatkan PVIF 2.791.974. Nah, lalu kita ke PVOA nih teman-teman. Di rumus PVOA ini mirip-mirip dengan PVIF, tapi agak sedikit lebih rumit. PVOA ini memiliki rumus 1-1/1 minus R dipangkatkan N per R dikali dengan nominal bunga.
kita masukkan lagi nih angkanya jadi 1 minus 1 per 1 minus 6% dipangkatkan 10 per 6% dikalikan dengan nominal bunganya adalah 250.000. Didapatkan dari 5% dari bunga periodiknya dikalikan dengan nominal obligasi yang adalah 5 juta. Didapatkan 250.000. Jadi PVOA di sini didapatkan 1.840.022. Sehingga bisa dicari nilai pasar obligasinya, kita tinggal menjumlahkan PVIF dan PVOA-nya. Jadi nilai pasarnya 4.631.996. Nah, ini yang dinamakan dengan disagio atau diskon karena nilai pasarnya lebih kecil daripada nilai nominal obligasinya, teman-teman. Nilai obligasinya kan 5 juta tuh tadi. Nah, di sini nilai pasarnya hanya 4.631.996. Kita lanjut ke tabel amortisasinya nih. Di sini terdapat periode dari 1 sampai 10 kan teman-teman, karena pembayarannya tadi sebanyak 10 kali. Nah, terus ada bunga yang dibayar, beban bunga, nilai amortisasi, dan nilai buku obligasi. Nah, nilai buku obligasi di baris pertama ini merupakan nilai buku pada saat penerbitan. Jadi nilainya itu 4.631.996 sama kita pakai nominal ini dari yang nilai pasar tadi, teman-teman. Nilai pasar obligasi yang udah kita tentuin tadi. Nah, terus di bunga yang dibayar ini 5% dikali nilai nominal yang adalah 5 juta, teman-teman. Jadinya 250.000. Nah, 250.000 ini akan tetap ya, teman-teman, dari periode 1 sampai periode ke-10. Lalu beban bunga didapat dari 6%. Dari 6% itu bunga pasar ya, teman-teman. 6% dikali dengan nilai buku obligasi sebelum periodenya. Jadi di periode 1 ini kita mengalikan 6% dengan 4.631.996 itu yang adalah nominal pada saat penerbitan, sehingga didapatkan hasil 277.920 ini, teman-teman. Lalu kita tentukan nilai amortisasinya juga. Nilai amortisasi ini didapat dari beban bunga dikurang dengan bunga yang dibayar, sehingga didapat 27.920. Nah, nilai buku obligasi di periode pertama ini didapat dari nilai buku obligasi pada saat penerbitan dijumlah dengan nilai amortisasi pada periode pertama ini. Jadi dapatkan hasil 4.659.915. Nah, perhitungan ini semuanya berlaku untuk setiap periode ya, teman-teman. Jadi untuk di yang periode kedua ini, untuk beban bunganya kita mengalihkan 6% dengan nilai buku obligasi pada periode yang pertama. Jadi dapat hasil 279.595. Lalu nilai amortisasinya kita mengurangi beban bunga pada periode kedua ini dengan bunga yang dibayar pada periode kedua. Didapatkan hasil 29.595. Nah, di nilai buku ini sama juga kayak tadi. Kita menjumlah nilai buku obligasi pada periode pertama dengan nilai amortisasi pada periode kedua. Didapatkan hasil 4.689.510. Nah, ke bawahnya sama terus ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Nah, jurnal yang kita buat ini dari pada saat penerbitan obligasi sampai dengan pelunasan obligasi, teman-teman. Nah, untuk jurnal yang pertama ini adalah pada saat penerbitan. Jadi jurnalnya kita buat cash di debit, lalu bonds payable di kredit sebesar 4.631.996 sesuai dengan nilai pasar obligasi yang di awal kita tentukan, teman-teman. Lalu
jurnal kedua ini merupakan jurnal pada saat pembayaran bunga. Nah, jadi kita dapat jurnal di debit bond interest expense, lalu di kredit ada bonds payable dan cash. Bond interest expense ini senilai 277.920 di debit, lalu di kreditnya ada bonds payable senilai 27.920 dan cash di kredit juga senilai 250.000. Nah, ini untuk periode pertama. Nah, untuk periode kedua sampai ke 10 nanti jurnalnya akan tetap sama, teman-teman. Jadi kayak tetap di debit ada bond interest expense, sedangkan di kredit terdapat bonds payable dan cash. Cuma yang membedakan adalah nominalnya dari masing-masing pembayaran bunga. Lalu yang jurnal yang terakhir ini adalah jurnal pelunasan, yang adalah bonds payable terdapat di debit dan cash terdapat di kredit senilai 5 juta. Nah, kalau tadi kita habis membahas disagio, sekarang kita membahas agio. Nah, di sini soalnya nggak jauh beda nih teman-teman dari yang disagio tadi. Yang membedakan hanya tingkat bunga pasar. Yang agio ini menjadi 8%. Untuk nominalnya, bunga periodik, terus pembayarannya setiap berapa bulan sekali, itu tetap sama teman-teman. Nominalnya tetap 5 juta dibayarkan, ini jatuh temponya 5 tahun, terus bunga periodiknya 10% dan dibayar setiap 6 bulan sekali. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya nih teman-teman. Di penyelesaiannya ini sama aja teman-teman, kita tetap harus menentukan PVIF dan PVOA-nya. Untuk rumusnya juga sama teman-teman. PVIF-nya tetap 1/1 minus R dipangkatkan N dikali nominal obligasi, dan PVOA-nya tetap 1 minus 1/1 minus R dipangkatkan N per R dikali nominal bunga. Nah, untuk PVIF-nya ini R-nya kan kita ganti ya teman-teman, karena bunga pasarnya menjadi 8% tadi. Terus kita bagi dengan 2 menjadi 4%. Makanya di sini R-nya menjadi 4%. Tapi untuk N-nya tetap sama, 10. Nominal obligasinya juga sama 5 juta seperti di soal tadi. Sehingga PVIF-nya kita dapat 3.377.821. Untuk PVOA-nya sama juga nih untuk nominal bunganya. Bunga periodiknya kan tadi tetap sama ya teman-teman, 10% juga. Jadi dibagi 2 menjadi 5%. Terus nominal obligasinya juga tetap 5 juta. Jadi dikalikan menjadi 250.000, tetap segitu ya teman-teman. Jadi untuk PVOA ini kita mendapat hasil 2.027.724. Nah, sehingga kita bisa dapat nilai pasar obligasi sebesar 5.405.545 nih teman-teman. Nah, di sini nih yang dinamakan agio karena nilai pasarnya lebih besar daripada nilai nominal. Kan tadi nilai nominalnya 5 juta. Nah, nilai pasarnya sekarang 5.405.545. Kita masuk ke tabel amortisasinya. Nah, di tabel amortisasi ini juga tetap sama teman-teman, tetap ada periodenya 1 sampai 10 juga teman-teman. Terus ada bunga yang dibayar, beban bunga, nilai amortisasi, dan nilai buku obligasi. Untuk nilai buku obligasi yang pertama ini tetap sama ya teman-teman, pakai nominal yang pada saat penerbitan, yaitu 5.405.545. Yang membedakan di sini kan di beban bunganya teman-teman, bunga pasarnya menjadi 4% dikali dengan nilai buku obligasi sebelum periode. Jadi 4% dikali dengan 5.405.545 didapat hasil 216.222. Nah, nilai amortisasinya juga sedikit beda nih teman-teman untuk rumusnya. Kalau tadi di disagio
kita mengurangi beban bunga dengan bunga yang dibayar. Nah, di Agio ini kita mengurangi bunga yang dibayar dengan beban bunga, sehingga didapat hasil 33.778 untuk di periode pertama. Lalu di nilai buku obligasinya, kalau di Disagio tadi kita menjumlah nilai buku obligasi sebelum periode dengan nilai amortisasi di periode tersebut. Nah, di Agio ini kita mengurangi nilai buku obligasi sebelum periode dengan nilai amortisasi pada periode tersebut. Jadi untuk nilai buku obligasi pada periode pertama ini menjadi 5.371.767. Nah, itu berlaku juga untuk di periode kedua sampai ke 10 ya teman-teman, sampai didapatkan hasil 5 juta ini yang nominal obligasi di awal itu tadi. Nah, sekarang kita masuk ke jurnalnya. Untuk jurnalnya juga nggak jauh beda ya teman-teman, perbedaannya cuma di penempatan kredit dan debitnya aja. Nah, untuk pada jurnal penerbitannya tetap sama teman-teman, cash di debit dan bonds payable di kredit senilai 5.405.545. Nah, ini kan sesuai dengan yang nilai pasar tadi ya teman-teman. Terus ini jurnal kedua ini merupakan jurnal pembayaran bunga. Nah, kalau tadi di Disagio bond interest expense-nya di debit, lalu bonds payable dan cash-nya di kredit. Nah, di Agio ini kita menjurnal bonds payable-nya kita pindahin ke debit. Jadi bond interest expense-nya 216.222, bonds payable-nya 33.778, dan cash-nya di kredit 250.000. Nah, ini untuk jurnal pembayaran bunga di periode pertama. Untuk periode kedua dan seterusnya sampai periode ke-10 itu sama aja teman-teman, tetap kayak gini bentuknya, bond interest expense dan bonds payable di debit, dan lalu cash terdapat di kredit. Nah, yang terakhir ini adalah jurnal pelunasan. Nah, di sini bonds payable tetap di debit ya teman-teman, dan cashnya tetap di kredit sebesar 5 juta sesuai dengan nominal obligasinya. Nah, segitu dulu ya teman-teman untuk materi hari ini. Semoga materi yang aku sampaikan bisa berguna untuk teman-teman dan dapat menambah ilmu teman-teman semuanya. Makasih semuanya.